Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وأتم التسليم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan pagi hari ini Allah Ta'ala kembali kumpulkan kita di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita melanjutkan kajian menuntut ilmu syar'i yang juga merupakan ibadah yang paling besar nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah kita sebagai langkah-langkah yang memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah yang dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Yang dahulu ya, pada pertemuan pertama kalau tidak salah ya, kita pernah mengkaji tentang menyelami makna kalimat la ilaha illallah. Pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah, di mana kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan miftahul Islam, kunci untuk masuk Islam ya. Dan dia adalah rukun Islam yang paling utama, merupakan rukun Islam yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Dan dia adalah asasnya Islam. Kemudian cabang keislaman yang paling penting. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah juga merupakan sebab yang paling utama keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Satu kalimat yang ringkas ya, namun memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan seorang hamba. Dia adalah kewajiban yang pertama ya, dan juga kewajiban yang terakhir yang Allah wajibkan atas setiap hamba. Yang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Yang dengannya juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya untuk mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah, menurunkan kitab-kitabnya untuk mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan kalimat yang sangat penting
merupakan asas Islam. Ini ya, bukan hanya sebuah kalimat yang diucapkan oleh lisan saja, akan tetapi memiliki makna-makna yang harus dipahami, bukan hanya diucapkan dengan lisan saja. Karena iman, ya, iman itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah ucapan dengan lisan, qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wal amalu bil jawarihi wal arkan. Iman itu mengucapkan dengan lisan, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Maka seseorang yang telah diwajibkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak boleh hanya sekadar mengucapkan dengan lisannya saja, namun juga wajib baginya untuk memahami apa itu makna la ilaha illallah, dan juga wajib baginya untuk mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah, ya, dan juga rukun la ilaha illallah. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat atau perkara yang paling penting bagi kita untuk mengetahuinya sebelum perkara-perkara yang lain. Karena sebagaimana sudah kita isyaratkan bahwasanya salat kita, ya, puasa kita, ibadah kita yang lain tidak akan diterima kecuali apabila la ilaha illallah kita benar. Ya, apabila akidah kita benar, apabila tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar, maka perbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan, ya, memahami apa itu syarat la ilaha illallah dan maknanya apa saja. Dan terkait dengan syarat la ilaha illallah, ini telah disebutkan, ya, oleh para salafus saleh tentang pentingnya syarat la ilaha illallah. Tentang pentingnya syarat la ilaha illallah ini telah diisyaratkan, disebutkan oleh para ulama, ya, para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga para imam ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka menyebutkan tentang wajibnya bagi seorang hamba untuk iltizam, berpegang teguh dengan syarat-syarat tersebut. Di antara ulama yang menyebutkan tentang, ya, pentingnya syarat la ilaha illallah adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in, di mana beliau mengatakan, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesungguhnya orang-orang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang banyak yang mengatakan barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Benar enggak? Benar, Pak? Benar, ya. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian beliau berkata, faqala man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala jannah. Maka beliau menambahkan kalimat yang sangat penting. Barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia menunaikan haknya, dari hak la ilaha illallah, dan melaksanakan kewajibannya, kewajiban la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi bukan hanya seseorang dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja,
tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengetahui syaratnya. Maka seorang akan masuk ke dalam surga dengan kalimat la ilaha illallah apabila dia menunaikan hak-hak la ilaha illallah, melaksanakan kewajiban la ilaha illallah, dia melaksanakan syarat-syarat la ilaha illallah. Dan juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata kepada Al-Farzadah, di mana Al-Farzadah suatu hari beliau menguburkan istrinya yang meninggal dunia. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada beliau, ma'adadka li hadzal yaum, apa yang engkau persiapkan untuk hari seperti ini, yaitu hari apa? Seorang ketika dia meninggal dunia. Apa yang telah kita persiapkan untuk hari ketika kita meninggal dunia? Hari sudah tidak ada bermanfaat lagi harta dan anak-anak, harta kita tinggalkan untuk ahli waris. Hari di mana kita tidak bisa mendapatkan lagi pahala amal soleh kecuali tiga hal. Apa yang telah engkau siapkan untuk menuju hari ini? Maka Al-Farzadah mengatakan syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sanah. Saya telah mempersiapkan untuk kematianku ini nanti ucapan la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Sejak 70 tahun yang lalu. Jadi ketika beliau sudah masuk Islam, ketika mengucapkan la ilaha illallah, itulah sebagai persiapan kata beliau untuk menuju hari kematian. Faqala Al-Hasan, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, na'am, benar, al-iddah, lakin akan tetapi la ilaha illallah syurutan, akan tetapi kalimat la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Fa iyyaka wa qadfal muhsanat, maka hati-hatilah engkau dari menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina. Allah mungkin ucapan beliau di kalimat yang terakhir menyebutkan tentang apa? Tentang kesalahan-kesalahan yang pernah beliau lakukan, di mana kesalahan tersebut bisa saja mengurangi kesempurnaan la ilaha illallah. Mengurangi kesempurnaan la ilaha illallah. Artinya seseorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya apa saja? Nanti akan kita sebutkan. Kemudian juga salah seorang tabi'in juga mengatakan, yaitu Wahab bin Munabbih. Dan ini pernah kita isyaratkan juga kalau beliau, di mana Wahab bin Munabbih ketika ada seorang yang bertanya kepadanya atau berkata kepadanya, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kunci untuk masuk surga. Maka beliau mengatakan benar. La ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin ma miftahin illa walahu asnan. Tapi perlu diingat bahwasanya tidaklah setiap kunci itu dia memiliki gerigi-gerigi. Bukankah la ilaha illallah itu kunci untuk membuka surga, masuk surga? Benar. Tapi setiap kunci itu kan ada gerigi-geriginya.
Ada gerigi-gerigi. Zaman dulu sudah ada kunci ya. Zaman apa? Zaman tabi'in, zaman Qarun juga sudah ada ya. Zaman dahulu, zaman Qarun sudah ada kunci berangkas. Nah, maka beliau mengatakan, walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Tidaklah setiap kunci itu memiliki gigi-gigi. Yang memiliki gigi. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futiha laka. Kalau seandainya kamu datang pada hari kiamat nanti ya, dengan membawa kunci yang ada gigi-giginya, maka engkau akan bisa membuka surga, pintu surga. Ya. Wa illa lam yuftah laka. Namun kalau engkau membawa kunci tersebut tanpa ada gigi-giginya, ya, engkau tidak akan bisa masuk dalam surga. Ya. Kemudian yushiru bil asnan ila syuruti la ilaha illallah. Beliau mengisyaratkan bahwasanya gigi-gigi kunci itu adalah syarat la ilaha illallah. Jadi Wahab bin Munabbih ya, beliau mengkiaskan, memberikan permisalan di dalam ya, syarat atau di dalam la ilaha illallah yang merupakan kunci untuk masuk surga dengan permisalan yang mudah untuk dicerna oleh seseorang ya, dengan apa? Permisalan kunci yang untuk membuka pintu. Bahwasanya setiap kunci itu ada gigi-giginya. Ya, kunci surga ada gigi-giginya, yaitu syarat-syaratnya. Sebagaimana kunci pintu itu ada gigi-giginya untuk bisa membuka. Karena kalau kunci tidak ada giginya, nggak akan bisa untuk membuka pintu tersebut. Dan kunci-kunci untuk masuk surga ya, adalah kunci masuk surga adalah la ilaha illallah disertai dengan apa? Syarat-syaratnya. Maka wajib untuk diingat dan dipahami dan diamalkan ya, syaratnya. Ada berapa syaratnya? Dan apa saja jemaah sekalian yang dirahmati Allah? Yang dinamakan syarat ya. Syarat itu adalah apa ya Pak syaratnya? Ketentuan. Ya, berarti sampai dalam aturan ya. Iya, mendekatilah. Ya, benar. Mungkin ada yang ini punya makna yang lain syarat. Syarat sudah jadi bahasa kita ya. Itu dari bahasa Arab. Syartun, jamaknya syurut. Nih, bahasa kita apa? Syarat. Tapi pengertiannya apa? Ya. Syarat itu ya, dikatakan kalau menurut ahli bahasa ya, syarat itu adalah ta'liqu syai'i bi syai'in akhar ya, menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya, bihaitsu wujudul tsani bi wujudil ula atau bi wujudil awal, di mana ya, adanya perkara yang kedua itu dengan adanya perkara yang pertama ya. Jadi ada syarat, ada yang disyaratkan ya. Atau misalnya yang disebutkan oleh para ulama usul fikih ya, syarat itu adalah ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi. Baik, apa itu kata ulama usul fikih? Syarat itu adalah sesuatu yang kalau tidak ada syarat, tidak ada yang disyaratkan. Namun kalau ada syarat, tidak harus ada yang disyaratkan. Memang kalau ini agak bingung, Pak. Tapi kita berikan contohnya untuk memudahkan pemahaman. Contoh, ya, di antara syarat sholat apa? Wudu. Wudu kan syarat sahnya sholat. Nah sekarang kalau seseorang ingin sholat harus wudu. Kalau nggak wudu, nggak sah sholatnya. Tidak sah
sholatnya. Kenapa? Yaitu karena ya sholat itu dikatakan sah atau ada dengan adanya wudhu, syarat itu. Namun kalau seandainya syarat yang nggak ada, maka sholatnya nggak sah, ya, batal. Ya. Begitu juga la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ya ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat yang nggak ada, sah nggak la ilaha illallah? Tidak sah. Tidak sah. Sehingga apa? Kita disebutkan bahwasanya kalau seandainya engkau mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dengan ya, membawa syarat-syaratnya, maka akan masuk dalam surga. Namun kalau hanya sekadar la ilaha illallah diucapkan, namun tidak dipenuhi syarat-syaratnya, tidak dilaksanakan syarat-syaratnya, tidak bisa masuk surga. Ya, tidak masuk surga. Ya, nanti contohnya adalah apa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tidak? Mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi apa? Tidak memenuhi syaratnya. Nanti itu syarat ya yang akan disebutkan di antaranya adalah as-sidqu, jujur, benar. Ya. Ya, apa yang dia ucapkan sesuai dengan hatinya, diimani. Namun mereka kan tidak. Hanya pengucapan saja la ilaha illallah, tapi apa? Hatinya mendustakan la ilaha illallah. Sehingga apa? Orang-orang munafik ya, mereka kafir. Tapi munafiknya munafik yang akidah ya, bukan munafik amalan. Ya. Nah ini ya, bahwasanya la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Ada berapa? Ada 7. Syaratnya ada 7. Ya. Apa saja? Nah, 7 syarat la ilaha illallah ini disebutkan oleh Al-Syekh Al-Hafidh bin Ahmad Al-Hakami di dalam kitab Ma'arijul Qabul, ya, Syarah Sulabil Usul. Dan ini juga syarat-syarat ini disebutkan oleh para ulama. Ya, di mana Al-Imam Al-Hafidh Al-Hakami beliau mengatakan dalam sebuah syair, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastaqiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqallahu lima ahabbah. Jadi kata beliau, ya, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat, dan dengan 7 syarat la ilaha illallah telah diikat. Ya, la ilaha illallah diikat dengan 7 syarat. Wa fi nususil wahyi haqqan waroda, dan sungguh syarat 7 syarat ini telah ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Fa innahu lam yantafi qailuha, sesungguhnya tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah illa haitsu yastaqiluha, kecuali apabila dia menyempurnakan syarat-syarat ini. Apa saja? Al-ilmu, yang pertama adalah ilmu, ya. Al-yaqinu, yang kedua yakin, ya. Kemudian al-qabulu, yang ketiga menerima, qabul, ya. Yang keempat al-inqiyadu, tunduk, inqiyadan, tunduk. Yang kelima as-sidqu, jujur. Yang keenam al-ikhlas, ikhlas. Dan yang ketujuh adalah al-mahabbah, cinta. Ya. Yang pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua yakin, al-yakin. Yang ketiga
al-qabul, menerima. Yang keempat, al-inqiyad, tunduk. Yang kelima, as-sidqu, jujur. Yang keenam, al-ikhlas. Yang ketujuh, al-mahabbah. Ini 7 syarat yang ada pada la ilaha illallah. Fa innahu lam yantafi qailuha. Enggak bermanfaat orang yang mengucapkan la ilaha illallah bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Ya, kecuali dia menyempurnakan syarat-syarat ini. Syarat salat ada berapa? Banyak. Semuanya harus dipenuhi kan? Ya. Syarat salat pertama wudu, ya, taharah, suci, ya, suci tempat, ya, suci badan, ya, suci pakaian. Yang kedua apa lagi? Menghadap kiblat. Ingatin lagi deh, Pak. Soalnya sudah sudah kita laksanakan. Kemudian apa lagi? Menutup aurat. Ya. Kemudian apa? Masuk waktu. Ya. Terus apa lagi? Niat. Ya, sebagian ulama mengatakan ini niat. Ya, sebagian ulama mengatakan niat. Syarat yang merupakan syarat. Ya. Itu syarat sholat. Ya, kemudian wudu juga punya syarat, haji punya syarat, nikah punya syarat, la ilaha illallah punya syarat. Ya. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa itu artinya ilmu? Secara bahasa mengetahui. Ya. Dan ilmu itu adalah diddul jahli, lawan dari kebodohan. Ilmu lawan dari kebodohan. Artinya mengetahui. Ya. Kata para ulama, al-ilmu itu adalah idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman fil waqi. Mengetahui sesuatu dengan hakikat yang sebenarnya. Itu ilmu. Mengetahui sesuatu sesuai dengan yang kenyataannya. Itu namanya ilmu. Nah, kalau tidak mengetahui sesuatu namanya apa? Jahlu, bodoh. Ada tidak mengetahui sesuatu. Ya. Apa hukum ini? Dia mengatakan ini misalnya halal, berarti itu ilmu. Apa hukum makan daging ayam? Dia mengatakan apa? Halal. Berarti apa? Ilmu. Dia mengetahui. Karena memang kenyataannya apa, daging ayam itu halal. Tapi kalau seandainya dikatakan apa hukumnya makan daging ayam, nggak tahu. Berarti apa? Jahlu. Al-jahlu, nggak tahu. Ya. Nah, ini lebih baik kalau al-jahlu. Karena jahlun itu ada dua. Nama ini jahlun basit, ada jahlun murakkab. Kalau jahlun murakkab, dia nggak tahu tetapi mengucapkan sesuatu yang menyelisihi kebenarannya. Menyelisihi kebenarannya. Kalau ilmu mengatakan sesuatu, mengetahui sesuatu dengan hakikat yang sebenarnya. Kalau jahlun, bodoh itu bodoh yang biasa saja, dia nggak tahu ya hakikat yang sebenarnya, tapi dia. Tapi ada yang namanya jahlun murakkab. Jahlun murakkab namanya bodoh kuadrat. Dia itu apa? Mengetahui sesuatu tetapi menyelisihi hakikat yang sebenarnya. Apa hukum makan daging ayam? Haram. Dia mengatakan haram. Padahal sebenarnya halal. Nah, itu jahlun murakkab. Nah, ini lebih parah ya. Ya, lebih parah. Maka al-ilmu, syarat yang pertama dari la ilaha illallah adalah ilmu yang menafikan kebodohan.
yang menafikan kebodohan, menghilangkan kebodohan. Artinya adalah seseorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengetahui makna la ilaha illallah. Dia harus mengetahui maknanya. Ya, tidak boleh dia tidak mengetahui maknanya, hanya sekedar apa? Mengucapkan dengan lisannya. Kenapa? Karena la ilaha illallah punya kandungan makna. Dahulu pernah kita bahas. Dia harus mengetahui maknanya baik secara nafiyun dan itsbat. Karena la ilaha illallah itu kan maknanya la ilaha. Apa artinya? Tidak ada sesembahan hak yang berhak. Ini menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus nafikan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus menafikan, mengingkari, ya, kemudian ya, menafikan, mengingkari, meniadakan bahwasanya sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang tidak hak. Artinya sembahan itu sembahan batil. Kan sesembahan selain Allah itu banyak. Ya. Kalau orang Arab dahulu Lata, Uzza, Manat, ya, batu. Lata itu sebenarnya batu. Ya. Batu yang sangat besar yang dipahat, kemudian apa? Disembah. Di atasnya dibangun seperti rumah, ditutupi oleh kain, dikasih pagar, jadikan tempat keramat. Itu Lata yang disembah oleh orang Arab dahulu. Ada di daerah Taif, ya. Taif itu daerah yang dataran tinggi di Saudi Arabia. Ya. Itu berhala yang paling besar. Ya. Kemudian Uzza, ya. Kalau Uzza itu adalah pohon-pohon yang besar. Kemudian ada jin yang ada di dalamnya dan ngajak bicara dengan penduduk situ. Kemudian apa? Dikeramatkan oleh penduduk. Kemudian dibikinlah ya semacam bangunan di sampingnya, dibikin pagar, kemudian dikasih kain, biasanya kainnya putih ya. Ya sudah, kalau ada pohon dikasih kain putih, ya itu sudah tanda-tanda itu dikeramat. Di sini pohon asem mungkin ya. Pohon asem biasanya paling besar ya. Kemudian disembah. Ada jinnya. Ya, pada Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, dan ini Uzza itu pohon yang disembah oleh orang Quraisy. Pada Fathu Mekah, setelah selesai penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan pohon ini, menebang. Ketika ditebang, keluar jin perempuan berwarna hitam yang selama ini apa? Ngajak bicara dengan orang-orang, ya, ditebas, dibunuh oleh Khalid bin Walid, Saifullah. Yang kemudian yang ketiga adalah Al-Manat. Al-Manat ini berhalanya orang-orang Madinah, yaitu Khazraj dan Aus. Ya. Ada yang mengatakan dia patung berhala. Jadi la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kita harus menafikan sesembahan selain Allah sebagai batil. Kemudian illallah menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Jadi kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia tidak memahami la ilaha illallah, maka dampaknya adalah dia nanti akan melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya, sehingga apa? Ya, sehingga ya, ilmu itu adalah perkara yang wajib bagi la ilaha illallah. Sekarang berapa banyak orang-orang yang meyakini bahwasanya yang datang ke kuburan wali-wali orang yang soleh, mereka adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun kemudian apa? Meminta, berdoa
ya, kepada mereka. Ya, dan ini dikatakan sebagai bentuk kesyirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'buduna ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah sesuatu yang tidak memberikan madarat dan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan ini ya, sesembahan mereka itu hanyalah pemberi syafaat-syafaat kami di sisi Allah. Dan itulah yang sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah ketika kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Kita sudah mengikrarkan setiap hari minimal 17 kali kita mengatakan bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengetahui makna ini, ya konsekuensinya apa? Hanya menyembah Allah. Beribadah, sholat diperuntukkan hanya untuk Allah. Berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia paham itu, maka harus ditunaikan itu. Ya, wa iyyaka nasta'in, meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengetahui maknanya. Isyarat yang pertama, ya, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, mereka musyrik kenapa? Gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa mereka gak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka paham maknanya. Mereka gak mau mengucapkan la ilaha illallah, paham maknanya. Ya. Karena ketika kalau seandainya mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan sesembahan mereka. Ya, kan sesembahan patung-patung harus ditinggalkan, dihancurkan. Makanya mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena ya sesembahan mereka itu adalah warisan dari nenek moyang. Warisan dari nenek moyang. Jadi bahayanya kalau kita beribadah dengan hanya sekadar ikut nenek moyang. Sholat, cara sholatnya ya ikut nenek moyang. Nah, kita harus ya belajar, harus memahami ya, dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang musyrik jahiliyah mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham maknanya. Ya, kalau mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan sesembahan mereka dan harus beribadah hanya kepada Allah. Namun kalau orang-orang sekarang katanya ya kata para ulama atau orang-orang sekarang itu lebih parah kesyirikannya daripada orang musyrik jahiliyah. Kalau orang sekarang mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak paham maknanya, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah dan melakukan kesyirikan. Mana yang lebih fatal? Ya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan kesyirikan. Ya. Maka jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengetahui makna. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah, annahu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan minta ampunlah ya, atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah.
Makanya orang yang nggak paham la ilaha illallah akan memaknai la ilaha illallah dengan makna yang keliru. Sering kan kita ya dengar, bahkan kita juga dulu tahunya seperti itu. Apa arti la ilaha illallah? Apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Salah itu. Secara bahasa dan secara maknanya. Masih bisa bahas ya? Siapa masih ingat? Ya. Secara bahasa, ya, kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ya, berarti dia memaknai secara lafaz saja. Di situ sebenarnya ada sebuah kata yang terhapus. Karena la ilaha haqqun, adalah besar. Karena la itu namanya nafiyatul lil jinsi. Ilaha itu namanya isim la, ya, dan harus ada khobar la-nya. Khobarnya mana? Dihapuskan memang, tapi harus ditetapkan hakun, ya, illallah. Kalau belajar bahasa nanti tahu tentang inna wa akhwatuha. Ya, di sini ada belajar bahasa apa ya? Ya, sedikit-sedikit nanti tahu. Ya, sehingga apa? La ilaha hakun, harus ada itu. Ya. Illallah. Jadi tidak ada sesembahan yang hak. Tapi kalau hanya diartikan sebagai tidak ada Tuhan, ini keliru dari sisi bahasa. Dari sisi makna salah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya kata para ulama adalah bahwasanya Tuhan, semua Tuhan itu sebenarnya itu adalah Allah. Ya, bisa ada dua makna. Ya, hanya ketika mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, la rabba illallah, maka berarti sesembahan itu hanya Allah saja yang ada, dan itu keliru. Karena sesembahan selain Allah itu banyak. Sesembahan selain Allah itu banyak. Ya. Dan ini disebut dalam Al-Quran juga. Ucapan Nabi Yusuf ketika berkata kepada dua penghuni penjara, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua penghuni penjara, apakah arbab, Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa yang lebih baik? Ya, ini menunjukkan bahasa sesembahan itu ada banyak. Kemudian yang kedua, ya, kalau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti mengatakan maknanya sesembahan yang ada itu adalah Allah, dan itu keliru. Maka yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak. Makanya Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah sesembahan yang hak. Dan bahwasanya apa yang disembah selain Allah adalah batil. Adalah batil. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah atas dosamu. Dan di dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman juga, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali mereka orang yang dia bersaksi dengan kebenaran. Yang dimaksud dengan bil haq adalah la ilaha illallah. Orang yang bersaksi la ilaha illallah dan mereka mengetahui maknanya. Aina syahidu bihi fi qulubihim wa alsinatihim. Jadi mengucapkan dengan lisannya, mengetahui maknanya, membenarkan dalam hati, kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Kemudian dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu
annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati dengan mengetahui dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka dia masuk surga. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW mengikat orang yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengetahui maknanya. Wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Maka harus dipahami jemaah sekalian yang dirahmati Allah, selain kita ucapkan la ilaha illallah, kewajiban setelah mengucapkan adalah memahami maknanya. Kalau ada orang yang non muslim kemudian dia masuk Islam, yang pertama diajarkan apa? La ilaha illallah. Setelah itu apa? Ajarkan untuk memahami maknanya. Kalau kamu sudah mengucap la ilaha illallah, maka kamu nggak boleh menyembah selain Allah. Kamu harus beribadah hanya kepada Allah. Salat untuk Allah, nggak boleh untuk yang lainnya. Setelah itu ajarkan kewajiban salat, zakat dan yang lain. Dan inilah yang Nabi SAW perintahkan pada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman. Ya, ke negeri Yaman. Sudah paham insyaallah ya untuk la ilaha illallah maknanya? Ya, dan la ilaha illallah ada dua rukun. Yang pertama nafiyun, menafikan. Yang kedua menetapkan. Jadi jangan salah lagi tentang makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, bukan itu. Tetapi tidak ada sesembahan yang hak atau Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa syarat kedua tadi Pak? Yakin. Yakin yang menafikan keraguan. Ketika seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus membenarkan dengan hatinya, dengan keyakinan. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengetahui maknanya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar, dan dia yakin dengan hatinya, harus yakin, gak boleh ragu. Karena kalau ragu maka tidak sah. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mensifati orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu di dalam hal keimanan mereka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka fisabilillah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Jadi harus yakin, nggak boleh ragu-ragu. Karena keraguan akan menyebabkan seorang itu menjadi menyimpang. Seperti orang-orang munafik, mereka tidak yakin dengan keimanan mereka. Kadang ke sana, kadang kemari. Kalau bersama dengan orang-orang beriman, maka mereka ikut beriman. Ketika mereka bersama dengan orang-orang kafir, maka ikut keyakinan mereka. Dan itu adalah sifat orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Mereka ragu. Mereka ragu dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini, innamal mu'minuna alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengucapkan la ilaha illallah dan memahaminya. Tsumma lam yartabu, kemudian membenarkan dengan hatinya dan tidak ragu.
wajahadu bi amwalihim. Kemudian mereka beramal, mengucapkan dengan lisan, memahaminya, membenarkan dengan hati dengan penuh keyakinan, kemudian apa? Mengamalkannya. Dan itu hakikat keimanan begitu. Iman itu ucapan dengan lisan, membenarkan dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Bukan hanya sekedar yakin tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Hanya yakin saja tapi tidak mengucapkan, tidak mengamalkan, ya, maka itu adalah orang kafir. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhala al-jannah." Dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya atau yakin itu merupakan syarat la ilaha illallah. Nabi SAW dalam Sahih Muslim beliau bersabda, "Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. La yaqallaha bihima 'abdun." Tidaklah seorang hamba dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan membawa la ilaha illallah tadi, syakin, tidak dalam syakin, tidak dalam keadaan ragu dengan dua kalimat tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk dalam surga. Dan ini maknanya bahwasanya orang yang dia datang pada hari kiamat nanti dengan membawa la ilaha illallah tapi dia ragu, maka Allah tidak akan masukkan dalam surga. Harus penuh dengan keyakinan, ya, harus penuh dengan keyakinan. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya keyakinan di dalam mengucapkan dan memaknai, membenarkan la ilaha illallah itu merupakan syarat yang wajib, ya. Karena kalau tidak, maka tidak akan masuk dalam surga. Dan di dalam hadis yang lain riwayat Muslim dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqita min wara'i hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu man laqita min wara'i hadzal haiti, barang siapa yang engkau temui, ya, orang yang dia ada di balik tembok ini dan dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dengan keyakinan, ya, di dalam hatinya, maka kabarkanlah, ya, bahwasanya dia akan masuk dalam surga. Berikan kabar gembira kepadanya, dia akan masuk dalam surga. Maka yang ragu-raguan itu harus dihilangkan. Kalau datang, itu datangnya dari syaitan, ya, datangnya dari syaitan, harus segera dijauhkan. Ya, penyebab penyimpangan di dalam masalah akidah adalah keraguan-raguan. Zaman sekarang kan banyak syubhat. Ya, syubhat itulah, ya, yang bisa menyebabkan orang itu menjadi ragu terhadap agamanya. Ya, menjadi ragu. Ya, syubhat-syubhat itu lebih bahaya daripada syahwat. Ya, syahwat dan syubhat, ya, dua hal yang sangat berbahaya bagi manusia. Ya, syubhat merusak akidah, keyakinan, syahwat merusak ibadah seseorang. Makanya kewajiban jihad, ya, jihad yang kedua, tingkatan jihad yang kedua setelah jihad melawan hawa nafsu adalah jihad melawan syaitan, yaitu berjihad untuk, ya, menghindarkan syubhat dan syahwat. Ya. Jadi jihad itu ada 4 tingkatan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama jihad melawan hawa nafsu, yang kedua jihad melawan syaitan, yang ketiga jihad melawan orang-orang munafik, yang keempat jihad melawan orang kafir. Ya.
di medan peperangan. Jihad melawan hawa nafsu paling pertama memiliki 4 tingkatan. Pertama adalah berjihad melawan hawa nafsu kita untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, berjihad melawan hawa nafsu diri kita untuk mengamalkan ilmu. Kemudian setelah itu mendapatkan ilmu. Kemudian setelah itu bersabar. Itu tingkatan jihad yang pertama. Dan tidak langsung jihad ke Palestina misalnya. Itu tingkatan yang keempat. Semangat banyak nih ikhwan-ikhwan teman-teman kita yang semangat jihadnya apa? Menggelora, ingin jihad ke Palestina. Tapi jihad melawan hawa nafsu saja belum dia kerjakan. Menuntut ilmu saja berat. Bagaimana dia mau berjihad di Palestina? Gak mungkin. Jihad melawan orang-orang kafir misalnya, gak mungkin dia akan bisa melakukan. Kalau dia belum bisa berjihad melawan hawa nafsunya untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, mendakwakan ilmunya, dan bersabar ketika dakwah. Di Palestina nanti bingung mau ngapain, udah gitu Pak, salah nih niat. Yang pertama kan niatnya dulu harus lurus. Karena jihad, ya, kalau niatnya membela Palestina sudah salah. Jihad niatnya membela Palestina salah. Berjihad yang benar apa niatnya? Meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya sudah salah. Dan Nabi SAW pernah menyatakan, ada orang-orang yang ketika mati di medan peperangan, para sahabat menganggap bahwasanya orang tersebut masuk surga, syahid. Tapi Nabi tidak, huwa finnar, dia dalam neraka. Salah niat, ya, nggak tahan. Kemudian hukum jihad juga panjang. Ini harus tahu hukumnya, ya, harus tahu hukumnya. Baik. Kemudian yang ketiga, ada ketiga jamaah sekalian. Yang ketiga adalah al-qabul tadi ya. Yang ketiga adalah al-qabul, yaitu menerima, yang menafikan penolakan. Ketika seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus menerima ya kebenaran la ilaha illallah dengan hati dan lisannya. Dia harus menerima, ya, menerimanya dengan yakin tadi, menerimanya dengan keyakinan. Gak boleh dia menolak, ya. Dia harus menerima apa? Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak. Kedua, Rasulullah sebagai utusan. Dia juga harus menerima seluruh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah-perintah Allah, ya, sholat, puasa, zakat, ya, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang Allah perintahkan, dia harus menerima, nggak boleh dia menolak. Ya, termasuk mungkin perkara-perkara yang syariat Allah yang jiwa ini kadang nggak suka, ya, kadang nggak suka, harus diterima syariat itu. Ya, misalnya ibu-ibu ya terkait dengan masalah yang Allah syariatkan, ya, ada juga mungkin, tapi nggak boleh dia menolak syariat Allah. Ya, menolak suaminya nih, poligami ibu ya, misalnya suaminya menolak suaminya nggak apa-apa, tapi nggak boleh menolak syariat. Menolak suaminya nggak, itu boleh, ya. Tapi menolak syariat Allah tidak boleh. Itu harus dipahami. Kenapa? Itu bisa menjadikan kekufuran. Bisa menjadikan kekufuran. Ya. Ini riskan kalau disampaikan ke ibu. Ya, nah itu syariat Allah. Ya, meskipun ya perlu dipahami jemaah sekalian rahmat Allah. Ya. Hukum poligami, ya, ta'addud, apa hukumnya? Sebagian orang semangat, sunnah. Ya, para ulama mengatakan hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Sebagaimana hukum asal dari nikah adalah mubah, tapi bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Ya, orang kembali kepada sama hukumnya dengan hukum nikah.
Orang kalau misalnya dia seseorang yang dia sudah waktunya menikah, kemudian apa? Kalau dia nggak nikah bisa terjerumus ke dalam zina, maka nikah hukumnya apa? Wajib. Ya. Orang yang dia nggak terjerumus ke dalam zina, dia sudah mampu, memiliki kemampuan, memiliki kemampuan ingin menikah, makanya sunnah. Hukumnya sunnah. Seorang yang dia ingin menikah tujuannya untuk berbuat zalim, apa hukum nikahnya? Haram. Haram. Seorang yang ingin menikah tujuannya ingin dapat harta istri itu. Istrinya apa, wanitanya kan kaya, ingin dapat hartanya saja, mengambil harta. Ya bisa jadi makruh, menginginkan hartanya saja. Bisa jadi makruh. Begitu juga yang ikhwan ini semangat untuk poligami, belajarnya enggak. Karena hukumnya apa? Mubah. Apa paling enggak sunnah. Menuntut ilmu hukumnya apa? Oh, betul sekali. Dan itu terus terang ya banyak teman-teman kita itu itu perlu dinasehati, belajar dulu. Karena dalam hal berumah tangga juga butuh ilmu. Yang butuh ilmu, jangan lihat enaknya saja. Padahal apa? Banyak kewajiban. Nanti kalau hukumnya sunnah, kenapa sunnah dan pahala sunnah? Setelah itu banyak kewajiban. Itu boleh diamalkan, boleh diamalkan. Nah, jadi menerima la ilaha illallah dan tidak boleh menolak. Semua syariat Allah harus kita terima. Hukum potong tangan, hukum qisas, nggak boleh menolak. Banyak banyak di antara kaum muslimin dia nggak setuju dengan hukum qisas. Karena mereka melihat secara sekilas bahwasanya itu apa? Menyeramkan, zalim. Padahal kalau diyakini secara fitrah mereka, maka mereka menginginkan itu. Kalau misalnya ada satu keluarganya, anaknya dibunuh oleh orang lain, pasti dia akan nuntut dihukum bunuh juga. Seperti itu. Dan itu fitrah. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus menerima semua syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qasallahu fil Qur'anil Karim 'alaina anba man qad sabaqa liman ajrahum Allah li qabulihim la ilaha illallah. Al-Qur'anul Karim, Allah telah mengkisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim berita-berita orang-orang yang telah Allah selamatkan mereka karena mereka menerima la ilaha illallah wa ittiqamuhu wa imlakuhu liman raddaha. Dan Allah membinasakan orang-orang yang menolak la ilaha illallah, tidak menerima la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 103, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu." Kemudian kami menyelamatkan rasul-rasul kami, utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Begitulah kebenaran atas kami, yaitu kami atau hak kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Al-qabul. Jadi menerima bukan hanya la ilaha, semua syariatnya. Semua keputusan Allah dan Rasulnya. Bahkan kalau seandainya kita memandang suatu perkara itu baik, namun Al-Quran dan Sunnah memandang itu lebih baik, maka kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu khiyaratun min amrihi." Tidaklah sepatutnya bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah putusan, dia memiliki pilihan yang lain, pilihan yang lain. Maka harus kita mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.
Wa qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah berfirman, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, maka mereka tidak mau menerima, ya, menyombongkan diri, tidak menerima kebenaran, sombong. Nah, sombong itu adalah menolak kebenaran. Ya, kalau kebenaran disampaikan mereka tolak, mereka bantah, tidak menerima. Itu namanya sombong. Ya, sombong itu menolak kebenaran. Makanya kalau disampaikan dalil, terima. Ya, kadang ada orang yang debat tentang masalah perkara agama, ya, yang satu mengikuti kata ustadznya, ya, kata syekhnya, yang satu pakai dalil, yang satu pakai dalil. Dahulu saya pernah ketika kita baru mau masuk pondok pesantren, kita awal-awal ngaji itu, ya, kenal ngaji ustadz kita. Kemudian ada saudara yang dia ngajinya ke blok sana, blok sebelah, ya, blok sebelah, ngajak-ngajak anak untuk berdiri. Masalah jangan ngaji ke ustadz fulan, jangan belajar di pondok ini, katanya sururi lah, pernah dengar itu? Ya, sururi, ya, ahli bid'ah katanya, karena ahli bid'ah, tapi ahli bid'ah menurut mereka. Kita sampaikan, ya, bahwasanya, ya, tunjukkan kalau mereka itu sururi, tunjukkan dalilnya, ya, tunjukkan perbuatannya, ya, misalnya karena apa? Yayasan, ya, katanya yayasan itu bid'ah, ya, mana dalil yang melarang yayasan? Mana dalil yang melarang, ya? Ya, nggak bisa menunjukkan. Antum dalam ini ceramahnya Ustaz ini. Ya. Anak sampaikan dari Al-Quran dan hadis yang sudah pernah dihafal. Ya, sudah dengar ini ucapan Ustaz. Masa dalil dilarang dengan ucapan Ustaz? Sampai pada akhirnya, ya, masih saudara. Ya. Sampai pada akhirnya, ketika dia sudah nggak ini lagi, ya, pesan ke anak, hati-hati. Antum belajar bahasa Arab. Sekarang bahasa Arab itu sudah banyak yang rusak katanya. Anak masih ingat itu. Ya, hati-hati, bahasa Arab banyak yang rusak. Loh, kok bisa ngomong begitu? Ya, saya ngomong begitu, itu kan berbicara tanpa ilmu. Ya, dia aja nggak bisa bahasa Arab. Sampai kemudian anak dari pondok, ya, kemudian masuk Libya. Ya, masuk Libya. Ada teman sekelas anak, dia isi bahasa Arab di tempatnya dia ikut belajar bahasa Arab. Dia ikut belajar bahasa Arab. Belajar durusul lughah. Anak sudah semester berapa di Libya. Kalau orang dia tidak disibukkan dengan ilmu, hanya disibukkan mengurusi masalah apa? Fitnah. Ya, jangan ngaji ke ustaz fulan, jangan ngaji ke ustaz fulan. Itu akhirnya dia tidak dapat ilmu dan hanya itu. Ya, pasti saya nasihat mereka, belajar terus. Kita itu butuh amal itu butuh ilmu. Ya, kita itu butuh ilmu. Jalan menuju Allah SWT itu masih panjang, berat, susah. Kalau kita masih sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, maka kapan kita akan bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Nah, itu, ya, orang-orang yang mereka diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, sombong, yang tidak mau menerima kebenaran. Kemudian yang ke berapa ya, Pak? 4 ya. Yang keempat apa? Al-qiyad, tunduk. Ketika seorang dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah memahami maknanya, kemudian dia meyakini, yakin, maka dia harus tunduk, ya, yang menafikan, meninggalkan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menafikan, ya, jadi harus tunduk. Maka harus orang yang mengucapkan la ilaha illallah tunduk dengan syariat Allah, ya, tunduk dengan hukum Allah dan menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi menerima, ini tunduk. Kalau sudah menerima harus tunduk kepada hukum Allah. Misalnya apa? Masalah warisan, ya,
masalah warisan. Sebagian orang menganggap bahwasanya pembagian warisan itu adil apabila dibagi sama laki-laki dan perempuan. Ya, itu kan menurut kita secara, tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwasanya anak laki-laki itu 2 bagian dari anak perempuan. Pandangan orang itu gak adil, ya kan? Ya. Kenapa kita harus tunduk terhadap syariat Allah? Karena syariat Allah itu benar, pasti benar. Meskipun kadang kita gak tahu hikmahnya. Ya. Karena syariat Allah itu maslahat besar bagi manusia. Dan setiap hukum Allah itu adil, gak mungkin tidak adil. Mungkin gak pernah terbayang kenapa laki-laki itu 2 bagian dari anak perempuan. Kalau anak perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Ya. Kenapa? Yang pertama, karena anak laki-laki ya, ketika dia mendapatkan bagian yang kedua, anak perempuan kalau masih kecil nanti tanggungannya anak laki-laki. Kalau masih kecil ya, tanggungannya anak laki-laki, sehingga hartanya akan dikeluarkan untuk membiayai adiknya yang perempuan. Yang kedua, anak laki-laki kalau dia menikah maka dia wajib menafkahi istrinya, sehingga hartanya berkurang karena diberikan nafkah istrinya. Namun anak perempuan dia dapat 1 bagian karena ketika dia menikah ya, bertambah atau tidak berkurang karena dia akan dinafkahi oleh suaminya. Ya, itu keadilan ya, yang terkadang gak dipilih oleh ya, manusia, hatta dia pun seorang muslim maunya dibagi sama. Adil itu tidak harus sama. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Ya, jadi harus ingat kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, tunduk menerima. Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan aslim. Aslim Islam, dan mana Islam itu kan apa tuh? Tunduk, berserah diri. Ya, Islam itu maknanya adalah tunduk dan berserah diri kepada Allah. Al-Islamu lillahi bitauhid wal qiyadu lahu bita'ah wal barakatu minasyirki wa ahli. Ini makna Islam. Islam itu maknanya adalah ia berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kemudian al-inqiyad, tunduk dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu makna Islam ya. Harus tunduk. Allah Ta'ala juga berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapakah orang yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang dia aslam wajahahu, menundukkan wajahnya bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang muhsin. Ya. Orang yang muhsin itu adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam Islam. Islam itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya. Kalau orang yang Islam namanya muslim, orang yang beriman namanya mukmin, orang yang ihsan namanya muhsin. Ini level yang paling tinggi dan susah. Ya. Kalau muslim ya sudah orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, dan juga dia mengamalkan amalan-amalan zahir, sholat, ya, zakat, puasa, itu baru Islam. Namun kalau seandainya dia sudah mengerjakan amalan zahir dan mengamalkan amalan-amalan yang batin, maka dia mungkin beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, rasul, dan seterusnya. Ya, itu mukmin. Dan mukmin lebih tinggi dari muslim. Dan lebih tinggi adalah muhsin, ihsan.
Ya, amrul ihsan yaitu seseorang dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Ketika beribadah kepada Allah, seakan dia melihat Allah. Dan apabila dia tidak melihat Allah, maka dia yakin bahwasanya Allah melihatnya. Ya, dia senantiasa muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Sehingga orang itu orang-orang yang bertakwa, mau berbuat ini ada yang ngawasi gak jadi, ya kan? Mau berbuat dosa, Allah melihat. Orang gak lihat tapi Allah melihat. Ya, itu ya, orang yang muslim. Ketika beribadah dia khusyuk. Ya, itu orang yang muslim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang dia menundukkan wajahnya untuk Allah dan dia berbuat ihsan. Dan makna aslimu as-salama ya adalah inqada, inqiyatun, tunduk. Ya, tunduk ketika kita beribadah kepada Allah dengan bersujud, tunduk dengan menerima semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian berapa? Yang kelima apa? Asidqu, jujur. Ya, sidqu. Jujur yang menafikan dusta. Ya. Seorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka harus jujur dari dalam hatinya. Apa yang dia ucapkan sesuai dengan hatinya. Gak boleh dia ucapkan la ilaha illallah kemudian hatinya mendustakan. Ya, mendustakan. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun hatinya mendustakan, maka dia orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Lisannya berbeda dengan hatinya. Itu kan nifaq. Ya, menampakkan keislaman namun kalau di belakang benci dia. Benci, menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, namun di belakang benci. Mungkin sholat, ya, tapi dia benci dengan syariat Islam. Ya, oleh itu orang-orang munafik di antara tanda-tandanya itu ria. Ria. Kalau sholat, kalau ibadah itu kalau ramai saja di hadapan manusia. Namun kalau sendirian tidak sholat, ya, malas-malasan, malas ibadah. Ya, itu ciri-ciri orang munafik. Maka harus jujur apa yang dia ucapkan sesuai dengan hatinya. Ya, sesuai dengan hatinya. Karena kalau seandainya hanya mengucapkan, hatinya mengingkari, itu munafik. Atau dia hatinya meyakini tetapi tidak mengucapkan, maka tetap musyrik. Ya, maka tetap musyrik. Dan Allah Taala berfirman mencela orang-orang yang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang dusta ucapannya. Makanya ucapan yang dusta itu salah satu di antara apa? Sifat munafik. Kalau berkaitan dengan masalah keimanan itu sudah nifaq, keimanan kafir. Tapi kalau hanya sekedar amalan ucapan dusta yang biasa, ya, yang bukan bagian daripada akidah atau keimanan, maka itu namanya nifaq amalan. Tidak menjadikan pelakunya kafir. Tapi kalau sudah keyakinan, maka itu nifaq i'tiqad, itu kan kafir. Dan Nabi SAW mengetahui siapa saja orang-orang munafik. Tapi para sahabat tidak tahu. Hanya Nabi SAW yang mengetahui, dan Hudzaifah ibn Yaman yang memegang kunci rahasia Rasulullah. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa Hudzaifah ibn Yaman bulan munafik. Ya, bulan munafik. Ya. Dan pun kita sudah tahu siapa.
Dan empat yang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul nggak dibunuh, ya. Bahkan ya, Nabi SAW tidak mensolatinya, tetapi anaknya mensolatinya, mengurusnya. Anaknya Islam, baik keislamannya. Kalau saya namanya juga Abdullah, Abdullah. Ya. Ini orang munafik. Jadi Nabi SAW mengetahui orang-orang munafik sampai Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah aku termasuk orang munafik? Begitu besar ketakwaannya Umar bin Khattab sampai takut tergolong orang-orang munafik. Padahal siapa yang tidak kenal para sahabat, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Namun dengan demikian beliau masih takut. Ya. Ada sifat nifak di dalam hati. Datang ke Hudzaifah bin Yaman, apakah aku termasuk orang yang dikatakan Rasulullah sebagai orang munafik? Ya. Tidak. Ya. Itu tidak. Dan orang-orang munafik banyak yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah, mengatakan Rasulullah, akan tapi hati mereka tidak jujur. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim dalam surat Al-Ankabut. Apakah manusia mereka mengira akan dibiarkan saja mengatakan aku telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti akan diuji. Orang yang beriman kepada Allah pasti akan diberikan ujian-ujian berupa musibah. Ya, semakin tinggi keimanan maka semakin besar musibahnya, ujiannya. Ada orang yang pulang haji, ya, dan tadinya ibadahnya biasa saja, tapi ada panggilan haji, kemudian haji. Setelah pulang haji diuji dengan sakit, stroke. Ya. Setelah pulang haji tadinya pakai jilbab, pakai jilbab, rajin sholat, diuji dengan sakit, nggak bisa apa-apain. Itu ujian dari Allah SWT. Apakah ya keimanannya itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Seorang Muslim ya, yang mungkin dia ya selama ini rajin beribadah dan dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan makmur, rezekinya banyak, Allah berikan ujian kemiskinan. Apakah dia tetap ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya, itu untuk menguji seorang hamba. Namun kalau seandainya dia lulus ujiannya, maka dia akan menjadi apa? Lebih tinggi derajatnya, naik kelas. Ya, naik kelas. Ujian orang-orang terdahulu, ya, mereka dibunuh, ya, ada yang ditusuk, ya, dari dubur sampai ke mulutnya, ada yang digergaji, ya, ada juga yang dibakar. Ashabul Ukhdud itu kan dibakar, ya? Ashabul Ukhdud. Ya, dalam surat Al-Buruj itu orang beriman. Ya, mereka dilempar ke dalam parit yang sudah dibakar. Ya, kemudian siapa lagi? Mistah itu ya, yang ada yang digergaji dipakai sisir besi. Bahkan Nabi banyak yang juga dibunuh. Nabi Yahya dipenggal lehernya, dipenggal kepalanya. Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Zakaria juga digergaji. Ayahnya. Ujian para nabi. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, bersabda, ya, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, fal amsal. Kemudian orang yang setelahnya. Semakin orang beriman, semakin orang soleh, ujiannya semakin berat. Ya, karena kita takut, bukan takut mendapatkan ujian, takut tidak bisa menghadapi ujian, nggak sabar. Makanya
Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita dan juga Rasul agar kita senantiasa bersabar ketika diuji. Bersabar, bersyukur ketika diberikan nikmat, bersabar ketika diuji. Jadi kekayaan, ya, rezeki itu pun ujian. Ujian, anak, ya, istri, harta materi itu ujian. Kita bersyukur atau tidak? Ujian. Ya, kemudian kesusahan, ya, kemiskinan, sakit itu juga ujian. Sabar atau tidak? Makanya beruntunglah seorang mukmin yang dia selalu dalam dua keadaan, yaitu bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika diberikan nikmat dalam surat Alhamdulillah dan dia gunakan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah. Yang kemudian kedua, bersabar ketika dia mendapatkan ujian musibah. Namanya hidup jamaah sekalian itu nggak selalu di atas terus, kadang di bawah. Roda itu berputar. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Kadang ya lapang, ya rezekinya banyak. Kemudian ada kadang pahit. Tapi dia akan berganti. Ya, jadi orang yang misalnya sekarang materinya banyak, Allah berikan rezeki banyak, ya, jangan bangga. Ya, jangan bangga. Bisa suatu waktu dia pun akan Allah uji dengan kemiskinan. Begitu juga orang yang susah. Maka jangan bersedih karena nanti akan berganti dengan kelapangan. Akan berganti dengan kelapangan. Orang yang sakit nanti akan sehat. Orang yang sehat nanti juga akan sakit. Kalau kita sekarang bahagia, tetap bersyukur karena nanti bisa jadi Allah uji dengan kesusahan. Orang yang sedang susah, jangan bersedih. Bertawalah kepada Allah karena nanti akan datang kebahagiaan kesenangan. Itu hanya ujian. Ya, hidup di dunia ini hanya ujian saja. Ya, hanya ujian. Ini ayat ini, ya. Jadi orang semakin besar keimanannya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan fitnah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang jujur keimanannya. Dan Allah mengetahui orang-orang yang hatinya dusta. Ya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, benar gak keimanan kita? Ya, dan benar tidaknya keimanan kita ketika kita diuji. Apakah kita masih istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah atau berkurang? Ya, biasanya kalau banyak materi kurang ibadahnya karena sibuk. Makanya jangan diperbanyak. Ya, tapi biasanya orang yang misalnya dia susah lebih ingat ya kepada Allah. Karena musibah itu terkadang ya, salah satu faedahnya mengingatkan seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dikasih musibah, ya kadang kita nggak ingat, lalai terus, ya, lalai terus. Di dalam hadis yang sahih dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu 'alan nar." Tidaklah seseorang dia bersaksi mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah jujur dari dalam hatinya kecuali Allah haramkan masuk ke dalam neraka. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sidqun itu merupakan syarat. Ya, akan masuk dalam surga kalau benar. Kemudian ya, yang keenam al-ikhlas. Ya, al-ikhlas. Al-ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan dalam ibadahnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itulah yang menafikan kesyirikan dan riya. Ketika seseorang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui maknanya, ya, maka dia harus ikhlas di dalam beribadah kepada Allah SWT. Tidak boleh dia melakukan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Memurnikan ibadah. Ya, jadi apa?
Jadi memurnikan amalan, seluruh amalan-amalan itu dari kotoran-kotoran kesyirikan. Terutama adalah syirik kecil yang paling sulit untuk diobati, untuk ditinggalkan. Kalau syirik-syirik besar, ya, syirik besar, ya, itu mah sudah tahu semuanya, ya, semuanya bisa tinggalkan. Namun syirik khafi, syirik kecil, syirik yang samar, ini susah. Bahkan syirik ini menimpa kepada orang-orang yang soleh, ya, menimpa kepada orang-orang yang soleh. Bahkan Nabi SAW ini sangat khawatir kepada para sahabatnya. Ya, sampai Nabi bersabda, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, ibadahnya banyak, ya, tapi dia merasa orang yang paling abid, ahli ibadah, orang yang ilmunya banyak, ya. Kemudian apa? Muncul dia, ya, merasa orang yang paling berilmu. Ketika belajar, ya, dia dalam hatinya ada keinginan untuk, ya, dipanggil sebagai orang alim, ya, baca Al-Qur'annya bagus, masya Allah, ya, dia liuk-liukan, ya, supaya apa? Ya, dipuji oleh manusia. Ini menimpa orang-orang soleh, ya, menimpa orang-orang soleh, ya. Dan itu adalah perkara yang paling berat. Sampai seorang tabi'in mengatakan, ya, Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ya, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang paling sulit kecuali mengobati niat. Berat jemaah sekalian, apalagi, ya, ahli ilmu, ya, ahli ilmu yang berat bagi mereka adalah ikhlas. Kan ibadah syaratnya dua, ikhlas dan mutaba'ah. Kalau orang awam itu ujiannya dua. Yang pertama ittiba, bagaimana ibadahnya sesuai dengan contoh Rasul. Yang kedua ikhlas, kan? Ya, ikhlas. Kalau ahli ilmu, orang yang sudah berilmu, kan sudah bisa sesuai dengan Rasulullah beribadahnya, karena sudah tahu. Tinggal apa? Ikhlasnya. Tapi ikhlas itu amalan hati. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak boleh kita menghukumi hati nggak ikhlas. Siapa yang tahu? Itu amalan hati. Ria itu ada di hati. Syirik itu, ya, khofi itu ada di hati. Maka harus selalu ketika kita beribadah, ingin beribadah, perbaiki niat. Ibadah apa saja, mau sholat, ya, syaratnya niat. Niat sholat yang pertama, niat menjalankan perintah Allah. Kemudian apa? Meniatkan ibadah itu hanya untuk Allah. Jadi jangan ketika sholat sudah sholat itu Allahu Akbar, harus diniatkan. Itu mah kalau biasa itu jadi apa? Kebiasaan, bukan jadi ibadah. Harus diniatkan. Ya, niatnya sholat subuh, sebelum sholat subuh dia niat, ya, sholat subuh. Ya, kemudian menjalankan perintah Allah. Kemudian setelah itu apa? Mengkhususkan ibadah itu untuk Allah. Nggak boleh seperti yang lainnya. Yaitu membedakan, ya, niat. Ya, wajib niat, syarat niat. Dan dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Wajib dalam niat, ya. Cukup ya di dalam surah Al-Baqarah yang dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan mereka tidak akan diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir yaitu al-mahabbah. Syarat yang terakhir dari la ilaha illallah adalah mencintai, yang menafikan benci. Ya, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus pertama mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari seluruh manusia. Dan dia juga harus mencintai Rasulullah SAW melebihi dari seluruh manusia, bahkan melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri.
Dia harus mencintai hukum Allah daripada hukum-hukum yang lainnya. Harus mencintai syariat Allah dari syariat-syariat yang lainnya. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka nggak boleh menyamakan kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kita kepada makhluk. Sama, nggak boleh. Dalam hal pengagungan, ya, nggak boleh kita bersujud kepada mencintai orang tua daripada Allah melebihi cintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya seorang dia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari kecintaan yang terhadap manusia, barulah dia akan mendapatkan manisnya keimanan, yang kata Rasulullah. Salasun, ada 3 hal. Man kunna fihinna wajada halawatal iman. Barang siapa yang 3 hal ini itu ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari seluruh manusia. Dan ini inti daripada keimanan. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, melebihi cinta kita kepada manusia, kita jadi orang yang paling bertakwa. Kita menjadi orang yang paling taat kepada Allah. Cuman cinta itu bukan hanya secara lisan pengakuan saya cinta kepada Allah, tapi nggak mengamalkan perintahnya. Bukti cinta itu adalah kalau seorang cinta kepada seseorang, dia melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita mentaati Allah, dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk kalau seseorang dia mendahulukan cintanya kepada makhluk daripada cinta Allah, itu namanya syirik mahabbah. Ada namanya syirik mahabbah, syirik cinta. Dan itu orang-orang musyrik, mereka mencintai Allah dan mencintai selain Allah Subhanahu. Dan jangan sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah dikasih isyarat kelamaan Pak. Yang paling penting adalah kita mengetahui 7 syarat tersebut dan paham, tapi dan insya Allah 7 syarat itu ada pada kita semua dan bisa kita amalkan. Sampai di sini kajian kita. Ada pertanyaan nggak? Satu atau aku dari saya? Dan jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang soleh, sehingga menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.